Halo, Halo, kami kami dari dari kelompok kelompok 1. 1. Perkenalkan, saya Justin Wijaya, absen 12. Nama saya Vincent Alfa Wijaya, absen 25. Nama saya Kalista Sheryl Leonata dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Julius Renhat Atulal Syaramual dari absen 13. Ya, pada hari ini kami akan menjelaskan pengertian SKKNI. Jadi saya akan menjelaskan tentang kepanjangan dari singkatan SKKNI. Nah, jadi SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi seseorang yang kompeten. Yang pertama, pelatihan. Yang kedua, bisa mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, otodidak. Dan yang keempat, berdasarkan pengalaman. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan dan penetapan SKKNI. SKKNI disusun tim perumus yang dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi di instansi teknis. Lalu, SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada tanggal 8 Juli 2004. Sekarang, kami akan menjelaskan kualifikasi 2 yaitu Teknisi Akuntansi Junior. Unit kompetensi pertama dari kualifikasi 2 itu adalah menerapkan prinsip-prinsip praktik profesional dalam bekerja. Nah, unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memahami prosedur, pedoman, kebijakan, dan standar untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, elemen kompetensi ini adalah 5. Pertama itu mengidentifikasi luas sektor dan tanggung jawab industri. Lalu menerapkan pedoman prosedur dan aturan. Ketiga, mengelola informasi. Keempat, merencanakan penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya. Dan serta 5, merancang dan mengelola kompetensi personal. Nah, batasan variabelnya ada 4, yaitu pertama, konteksnya. Nah, unit ini berlaku untuk mengidentifikasi luas sektor dan tanggung jawab industri, mengidentifikasi dan menerapkan pedoman, prosedur dan aturan, mengelola informasi, merencanakan penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya, merancang dan mengelola kompetensi personal dalam menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja itu tidak terbatas pada alat tulis kantor. Ketiga, peraturan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Keempat, norma dan standar untuk menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja itu ada 2. Pertama itu Standard Operating Procedure atau SOP perusahaan. Lalu kedua, rencana pengembangan karir di perusahaan. Lalu di unit kompetensi kedua ada menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Nah, unit ini mencakup kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja atau disebut juga dengan K3. Nah, elemen kompetensi ini ada 3, yaitu mengikuti prosedur kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Kedua, berkontribusi untuk berpartisipasi untuk pengaturan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, batas variabel ini ada 4 juga. Pertama itu konteks variabel. Unit ini berlaku untuk mengikuti prosedur kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko, berkontribusi untuk partisipasi dalam pengaturan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan menerapkan praktik-praktik keselamatan kerja dalam menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Lalu kedua, peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, yaitu 1. Lambang atau simbol K3, dan kedua, alat tulis kantor atau ATK. Nah, yang ketiga, peraturan untuk menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja adalah 1, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan ikutannya. Lalu yang keempat, norma dan standar untuk menerapkan praktik kesehatan dan keselamatannya di tempat kerja, yaitu pedoman pelaksanaan K3 perusahaan. Lalu yang ketiga dari unit kompetensi yaitu memproses entry jurnal.
Nah, ini tuh ada unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dihubungkan dalam memproses entry jurnal. Nah, elemen kompetensi itu ada 3 juga. Pertama itu memeriksa dokumen, sumber, dan dokumen pendukung. Lalu kedua, mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal. Lalu ketiga, mengarsipkan dokumen sumber dan pendukung. Nah, batasan variabel itu ada 4 juga seperti sebelumnya, itu konteks variabel. Unit ini berlaku untuk memeriksa dokumen sumber dan pendukung-pendukung, mencatat transaksi ke dalam jurnal, mengarsipkan dokumen dalam memproses entry jurnal. Lalu kedua, peralatan dan perlengkapan untuk memproses entry jurnal mencakup kalkulator, alat tulis kantor, dokumen sumber, dokumen pendukung, yaitu saja. Lalu ketiga, peraturan yang diperlukan untuk memproses entry jurnal yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu keempat, norma dan standar untuk memproses entry jurnal adalah pertama, Standard Operating Procedure yaitu SOP untuk memproses entry jurnal yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir kedua, pedoman penghasilan dokumen di dalam perusahaan. Nah, pada unit keempat itu memproses buku besar. Nah, unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses buku besar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada perusahaan. Elemen kompetensinya itu ada 3, yaitu pertama mempersiapkan pengelolaan buku besar, kedua membuktikan jumlah angka dari jurnal ke buku besar, dan ketiga menyusun daftar saldo akun dalam buku besar. Nah, batasan variabelnya itu ada 4, yaitu pertama, unit ini berlaku untuk mempersiapkan pengelolaan buku besar, membuktikan jumlah angka dari jurnal ke buku besar, dan menyusun daftar saldo akun dan buku besar dalam memproses buku besar. Lalu yang kedua, peralatan dan perlengkapan untuk memproses buku besar mencakup pertama kalkulator, alat tulis kantor, rekapitulasi jurnal, formulir rekening buku besar, dan formulir daftar saldo akun. Lalu yang ketiga, peraturan yang diperlukan untuk memproses buku besar tidak ada. Dan yang keempat, norma dan standar untuk memproses buku besar adalah pertama, Standard Opening Procedure atau disebut SOP untuk memproses buku besar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, standar akuntansi keuangan yaitu SAK. Dan ketiga, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau disebut dengan ETAP. Selanjutnya, teknisi akuntansi kualifikasi 2 juga mengerjakan menyusun laporan keuangan, mengoperasikan perangkat pengolah angka seperti spreadsheet, Excel, dan lain-lain, serta mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi seperti Mayop, Zahir, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan kualifikasi 3 atau teknisi akuntansi pertama. Sifat pekerjaan yang dimilikinya yaitu melaksanakan akan tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi menggunakan alat. Menunjukkan kinerja bermutu yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Memiliki pengetahuan operasional lengkap dan diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. Lingkup aktivitas yang dimiliki oleh kualifikasi 3 yaitu bidang akuntansi pada perusahaan, entitas jasa atau dagang berskala kecil dan menengah, dan entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Kualifikasi 3 memiliki 3 kompetensi yaitu kartu piutang, kartu utang yang berada pada buku besar pembantu atau subsidiary ledger, dan kartu persediaan atau inventory card. Saya akan menjelaskan tentang kualifikasi 4, yaitu teknisi akuntansi muda. Kompetensi tambahan yang harus dikuasai ada 2, yaitu memproses dokumen dana kas kecil dan memproses dokumen dana kas di bank. Untuk sifat pekerjaannya yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya, serta diberi tanggung jawab atas hasil pekerjaan orang lain. Untuk lingkup aktivitasnya yaitu pekerjaan di bidang akuntansi pada entitas menengah dan ETAP. Sekian untuk penjelasan kualifikasi.
Berikut adalah drama etika buruk dan tidak profesional dalam bekerja. Halo. Oi Chen, Ya. Kenapa? duitku balikin dong. Kamu pengen gue kasih gimana sih? Wah lu jangan bohong lu. Lah kan gue balikin. Lo nggak menuduh gue kayak gitu? Hah? Maksud lo apa? Goblok. Woi Cen, lo tau gak kemarin malam ini kalah 7-0 Apa sih lo? di masa lalu. Dia bro. Bicara doang. Lu. Gue cuma ngajak bicara doang. Ini merupakan contoh etika buruk karena membawa masalah ke dalam pekerjaan dan ini merupakan tindakan tidak profesional. Demais de desabafar. Deixa eu te ver o que penso dessa vida. Woi, sini ngapain? Ini adalah merupakan contoh etika yang buruk dikarenakan attitude-nya yang buruk dan juga pakaian yang tidak rapi. Jul, beresin lah Jul. Jul, woi, Apa? lu tidur, ngapain tidur nih, beresin baju lu. Gue capek, gue Kerjaan lu belum beres. Ya maaf, gue masih begadang. Lu tau gak capek bikin ginian tau gak? Capek. Organize-nya. Lu kerja semangat dong, jangan gitu. Gimana sih? Aku butuh medkit. Ini merupakan contoh etika buruk dikarenakan tidak punya semangat untuk kerja dan mejanya tidak rapi. Halo. Nggak lagi ngapa-ngapain sih. Yaudah ayo sini ketemuan. Bosan banget sini. Boleh lah. Boleh. Apa tuh? Udah. Bucin, mulu bucin. Nggak boleh lagi kerja. Nggak boleh. Kerjain nggak tuh? Entar lah itu mah. Jadi guys, ini merupakan etika buruk dalam bekerja karena tidak berkonsentrasi dan dia ngechat oh ya. Jadi tidak boleh, harus berkonsentrasi dalam bekerja. Ya udahlah, ntar aja. Hah? Woi, Jul, lu tau gak? Indonesia lawan Filipina 3-0 bro. Wah, gila gak tuh? Gila bangga gak tuh? Halo, selamat pagi. Pagi juga. Jadi tuh, Ben nih semangat banget nih. Iya dong, ada sesuatu kan. Kerja bagus. Sekian video dari kami. Terima kasih.